Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali setelah libur lebaran ya. Mohon maaf lahir batin, Ibu sampaikan jika memang banyak sekali kesalahan yang Ibu lakukan. Oke, kita langsung aja ke materi kita kali ini ya. Check it out. Kiri mas. Yuk, ditata dulu. Dek, ditata langsung. Langsung masuk penyidik, Pak. Satreskrim Polres Trenggalek berhasil mengungkap kasus yang viral terkait dengan konten asusila di beberapa sosial media. Nah, bagaimana videonya? Udah kalian lihat kan? Nah, untuk materi kita kali ini mengenai hal itu, yaitu mengenai balas dendam digital yang biasa disebut dengan revenge porn. Pada materi kita kali ini mengenai revenge porn atau yang biasa disebut dengan balas dendam porno, itu juga dilakukan melalui pemaksaan atau ancaman terhadap seseorang, yang umumnya perempuan, untuk menyebarkan sebuah konten tentang asusila melalui dunia maya. Kalian pernah kan melihat seperti itu beritanya di televisi? Banyak banget kan kayak gitu ya gak? Nah, ternyata tindakan revenge porn bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender cyber loh, dan kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan. Nah, jarang banget kalau yang korbannya laki-laki, kebanyakan perempuan. Jadi kita sebagai perempuan harus hati-hati ya. Nah, contohnya nih, yaitu saat seorang pasangan saat pasangan kita mengancam akan menyebarkan foto pasangannya apabila kita tidak menurut kepadanya. Nah, itu ternyata juga salah satu dari gender cyber loh, yang biasa disebut dengan revenge porn atau balas dendam digital. Dalam catatan akhir tahun Komnas Perempuan pada tahun 2020 terdapat 1.425 kasus kejahatan cyber kepada perempuan. Di tahun 2020 loh, jelas, bahkan di 329 kasus diantaranya adalah revenge porn. Ngeri banget ya. Revenge porn itu juga memiliki dampak yang luar biasa bagi korbannya. Yang pertama, korban dipandang rendah oleh masyarakat. Bayangin aja, gambar kita ditonton oleh semua orang. Terus yang kedua, mengalami gangguan psikis dan mental. Jelas banget. Kalau kita udah kepikiran, pasti apa yang terganggu kalau nggak psikis atau mental kita, ya nggak sih? Yang ketiga adalah merasakan trauma yang berkepanjangan. Kalau kita udah trauma, jelas itu obatnya harus ke psikolog, ya kan? Nah, gimana kalau berkepanjangan? Pasti akan mempengaruhi kehidupan kita kan? Dan yang keempat adalah rasa malu untuk bersosialisasi. Iya, jelas banget. Karena gambar kita dilihat orang banyak, jadi kita jadi merasa malu. Orang liatin kita kayak ngeliatin apa gitu kan? Nah, bagaimana sih supaya kita nggak kena dari revenge porn atau balas dendam digital? Yang pertama, jangan pernah membagikan dokumen pribadi yang berbau seksual, terutama pada orang yang baru kita kenal atau kita belum menikah sama dia. Bahkan kalaupun sudah menikah pun jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah tidak menerima ajakan untuk berduaan di tempat yang tidak semestinya atau di tempat sepi. Ayo, siapa yang suka kayak gitu? Nah, kalau kita udah jadi korban dari revenge porn, apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah berbicara dengan keluarga. Kita sampaikan apa keluhan kita, ya kan? Terus yang kedua adalah berbicara dengan guru BK di sekolah. Sampaikan aja, nggak perlu malu, karena itu berkaitan dengan diri kamu dan dijamin kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga adalah cari bantuan kepada organisasi atau komunitas perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Itu sangat penting. Yang keempat adalah silakan berkonsultasi dengan psikolog agar kesehatan mental tetap terjaga. Dan kalian harus tahu, kalau mental kita udah sakit, mesti fisik kita ikutan sakit. Jadi harus hati-hati ya menggunakan sosial media. Dari segala informasi yang Ibu tampilkan tadi, itu adalah ringkasan atau materi yang kita bahas ya mengenai balas dendam digital atau revenge porn.
Dan daftar rujukan yang Ibu dapatkan itu berdasarkan dari Kemeninfo dan segala sumber. Oke. Ingat loh, kejahatan terjadi karena ada niat pelakunya loh. Waspadalah. Kenapa? Karena pelaku bisa dari orang terdekat kita, orang terjauh kita, atau dari manapun. Oke, harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media ya. Salam dari Bu Happy. Dan semoga bermanfaat dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.